Shalom, selamat malam, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini saya percaya kita sudah lalui sepanjang hari ini beserta dengan pertolongan Tuhan, beserta dengan anugerah Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan memberikan satu kesempatan untuk kita sama-sama bersekutu dalam ibadah di tengah minggu ini. Jadi mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian, jadikan kami menjadi bejana-Mu, ya Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku,
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini bisa jatuh di tanah yang paling subur dalam hati kami. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di acara Renungan Tengah Minggu. Nah, sore hari ini saya akan membawakan dengan tema pikiran yang benar yang terambil dari Filipi 2 ayat 4 dan 5. Saya minta tolong Pak Krisno yang baca dari Filipi 2 ayat 4 dan 5. Ya. Filipi 2 ayat 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, di sini ada ayat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya kasih tema dari renungan ini, pikiran yang benar. Jadi pikiran yang benar itu pikiran seperti apa? Pikiran yang benar adalah pikiran yang memikirkan, yang ditundukkan kepada Yesus Kristus. Jadi pikiran yang benar itu adalah pikiran yang benar adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus Yesus. Nah, jadi seperti apa pikiran yang benar? Di sini saya ada 3 poin. Yang pertama adalah terus membaca firman-Nya yang adalah pikiran Kristus. Yang kedua, terus ada dalam persekutuannya yang erat dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, terus melakukan kasih terhadap sesama. Yang kalau ini, kalau kita melakukan kasih terhadap sesama, mungkin kalau yang di Matius 22 ayat 39, minta Pak Tisno dibaca Pak, bisa? Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi di ketiga poin ini, yang ketiga, Yesus memerintahkan kepada kita kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini Tuhan menginginkan kita untuk menjalin hubungan yang erat, menginginkan hubungan antara kita dengan Allah yang erat. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di Wahyu 2 ayat 2 dan 5. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.
Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Iya. Jadi Wahyu 2 ayat 2 sampai 5 ini, kalau kita baca bahwa Allah menginginkan kita kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Kalau kita lihat Tuhan menegur jemaat di Efesus ini, Dia menegur bahwa orang-orang Efesus ini kelihatannya dia bekerja dengan baik. Dia melakukan sesuatu pekerjaan dengan tekun. Dia semuanya baik-baik saja. Tetapi kalau kita baca di ayat yang keempat, Tuhan mencela. Jadi kalau di sini di ayat yang keempat ini, demikianlah aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kalau kita lihat orang-orang jemaat di Efesus ini, dia bekerja dengan baik, dia berdoa dengan tekun. Tetapi kenapa Tuhan mencela mereka? Kenapa Tuhan menegur mereka? Bapak Ibu, kalau kita lihat kata mencela, kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencela adalah menghina, mengkritik, mengecam. Kalau saya pikir, kenapa Tuhan menghina, mengecam jemaat di Efesus? Padahal mereka berlaku dengan baik, bekerja dengan baik, bahkan dia bersabar. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus menginginkan bahwa hubungan antara jemaat Efesus ini dengan Allah ini harus dia pengen yang lebih seperti pada kasih yang mula-mula. Kalau kita lihat kasih yang mula-mula yang saya rasakan, pertama saya mendapatkan kasih yang mula-mula tahun 1993. Saya merasakan kasih yang mula-mula. Kasih itu melanda seluruh kehidupan saya. Hubungan doa saya, berbaca firman Tuhan, setiap kali doa, terus doa. Setiap kali ada KKR di mana-mana, saya selalu kejar. Kalau hari Minggu itu dikhususkan untuk Tuhan, saudara-saudara. Terkadang pagi saya ke gereja, siang ke gereja, sore ke gereja. Itulah saya mendapatkan kasih yang mula-mula. Seolah-olah hari ini adalah harinya Tuhan, khusus untuk Tuhan. Setiap hari saya lakukan, saya mencari wajahnya Tuhan. Saya mencari kepuasan untuk Tuhan. Saya mulai berdoa, syafaat. Saya mulai menginjil. Tetapi pada waktu itu saya merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan kasih yang mula-mula. Itulah yang sampai sekarang Tuhan inginkan hubungan antara kita dengan Tuhan itu seperti kasih yang mula-mula, yang terus menerus, tidak putus-putusnya. Makanya Tuhan menegur jemaat di Efesus. Tuhan menginginkan bahwa mereka harus kembali kepada kasih yang semula, kasih yang mula-mula. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di Efesus ini, bahkan Tuhan marah. Tuhan menegur orang-orang di Efesus ini supaya mereka kembali. Bahkan mereka harus bertobat kembali. Jadi saudaraku, Tuhan menginginkan pertobatan kita harus setiap hari. Harus memulai kehidupan kita ini seperti kasih yang mula-mula. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan menginginkan, Allah menginginkan dengan hubungan kita tetap baik dan tetap terjalin.
Karena hari-hari ini mungkin kita yang lagi menunggu untuk kedatangan Tuhan, karena kita mau dijemput oleh Tuhan. Karena kita ini adalah mempelai perempuan, lagi menunggu mempelai laki-laki, yaitu Tuhan yang mau menjemput kita. Kapan kita harus jemput? Kapan Tuhan datang? Hari dan jamnya pun kita tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi kita harus siap sedia. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus berjaga-jaga. Makanya Bapak Ibu, kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Di mana yang kasih yang mula-mula itu adalah hubungan yang tidak pernah putus. Hubungan yang selalu ada rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Di situ ada rindu untuk membaca Alkitab. Ada rindu untuk berdoa. Ada rindu untuk ibadah. Yaitu Bapak Ibu. Jadi semuanya tetap kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Bapak Ibu, kita akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita bertobat. Kita kembali kepada 3 poin yang tadi. Yang pertama, ya terus membaca firman-Nya yang adalah pikiran Kristus. Dan yang kedua, terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, terus melakukan kasih terhadap sesama kita. Itulah Bapak Ibu renungan hari ini. Kiranya semuanya bisa membangun, mempererat, mengembalikan semangat kita kepada Tuhan, mengembalikan kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menginginkan kita untuk kita boleh semangat kembali, boleh hidup kembali di hadapan Tuhan dengan penuh semangat. Demikian saudara, Bapak Ibu, renungan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Firman-Mu yang kami boleh dengar, firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah Tuhan kami boleh bertobat kembali Bapa. Kami boleh kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Di mana kami Tuhan, kami boleh bekerja, kami boleh ada dalam keluarga kami. Tetapi kami Tuhan mau Tuhan hubungan kami terus Tuhan pulihkan. Biar Tuhan Kau berikan semangat kepada kami Bapa, untuk kami selalu merenungkan firman-Mu, untuk kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila Tuhan semua yang ada dalam pikiran kami itu untuk pikiran untuk kepada Kristus. Terima kasih Bapa, kami boleh mempunyai pikiran yang benar, yaitu pikiran yang kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.